Melihat episode ini, di mana sepertinya ada sebagian atau cerita yang cukup berbeda dari seri novel dan manganya, di mana kedatangan sang roh perempuan yang bernama Aishia sudah bisa muncul dan bertemu dengan Ryo di tempat para Beastmen tinggal, atau para penduduk di desa roh. Hal ini juga bisa dibenarkan juga ya dengan para teman-teman yang sudah membaca novel, di mana hal ini cukup mengejutkan, karena di seri utamanya si Ryo ini ketemu dengan si roh cewek ini pada saat dia sudah mulai di tengah jalan ke daerah tujuannya, atau ke Stas kembali. Itu loh tempat utama si Ryo tinggal dulunya, si kerajaan laknat. Nah itu. Selamat datang di review anime. Lalu yang dibahas kali ini adalah seri Gensoki episode ke-10. Lalu di episode ini kita bisa melihat bahwa ada informasi yang sangat mengejutkan dari jalur ceritanya, yaitu di mana Cecilia yang terlihat akan menikah dengan si bangsawan gak tahu diri yang pernah memukul si Ryo dulu. Semakin menarik ya untuk diikutin ceritanya. Pada saat awal episode, diawali dengan kejadian yang tak terduga di mana Ryo yang baru saja bangun tidur, tiba-tiba menemukan dirinya berada di pelukan seorang gadis yang tidak ia ketahui. Lalu disinilah ketika para cewek yang melihatnya mulai bertanya-tanya mengenai siapakah gadis cantik yang ada di ranjang Ryo. Dan dimulailah interogasi kecil-kecilan yang dilakukan oleh para gadis ini, terutama Latifah yang merasa kaget ada seseorang yang ada di dalam pelukan si Ryo. Dan disinilah baru deh percakapan dan pertemuan dari Ryo dengan roh yang melakukan kontrak dengannya tanpa dia sadari. Dan kita sebenarnya sudah pernah bertemu dengan si Ryo cantik ini ya, ketika di episode 1 pada saat si Ryo sedang melawan assassins yang menghampirinya. Dan si roh cewek inilah yang mengajari Ryo bagaimana caranya untuk menggunakan kekuatan roh. Terlebih lagi kita sebenarnya sudah bisa menduga mengenai roh ini karena sudah pernah dijelaskan juga oleh ketua spirit mengenai roh yang tertidur di dalam diri Ryo atau Haruto. Namun sayangnya ketika ditanyakan mengenai apa yang terjadi dengannya selama ini, si cewek roh ini tidak bisa mengingat apa-apa karena penyebab yang masih belum diketahui. Setelah itu, Ryo yang sedang berbicara dengan rohnya mulai semakin bingung karena percakapan yang tidak berarah, apalagi para perempuan Beastmen yang mendengar percakapan mereka mulai bingung juga karena si cewek spirit ini memanggil Ryo dengan nama Haruto, di mana itu adalah nama Ryo sebelum bereinkarnasi dan namanya juga yang dipakai di kerajaan Stas. Lalu ketika salah satu cewek Beastmen yang menyarankan agar Ryo bertemu dengan para tetua dan bertanya saja kepada mereka mengenai keberadaan sang spirit yang baru muncul di sini. Lalu sesaat ketika mereka ingin berangkat dari kamar Ryo, disinilah terlihat bahwa si cewek roh mulai menggunakan kekuatannya untuk membuat pakaian. Pada saat itulah, Ryo tiba-tiba terlihat bayang-bayang perempuan yang pernah dia sukai dulu. Dan tiba-tiba si Ryo secara spontan memberikan nama kepada si roh cewek dengan nama Aishia, di mana ini memiliki makna musim semi yang mirip dengan nama Haruto. Dan ketika melihat karakter ini juga memang parasnya dari wajahnya saja sudah mirip dengan orang yang disukai sama Haruto dulu. Cuman bedanya dari panjang dan warna rambutnya aja nih. Yang ini panjang dan warnanya pink. Lebih panjang yang cewek ini daripada cewek yang dulu yang disukai sama Haruto. Ketika Ryo sedang menjelaskan kepada para petetua mengenai apa yang terjadi di pagi hari ketika roh Ryo mulai bangkit, disitulah kita langsung bisa melihat kedatangan tamu istimewa, yaitu Dairas, sang ketua roh yang merasakan bahwa adanya kehadiran kekuatan roh yang sangat besar berada di dalam pelindung. Karena memang jika kamu lupa bahwa kan daerah tempat tinggal para Beastmen di sini tertutupi oleh pelindung dari pohon besar utama di tengah hutan, karena untuk melindungi orang-orang yang tinggal di desa roh dari ancaman dunia luar. Lalu pada saat Dairas bertemu dengan Aishia, dia mulai bertanya-tanya dan mulai melihat atau mengukur kekuatan yang ada di dalam tubuh Aishia. Namun sayangnya, tidak dapat terlihat nih. Dan hal itu membuat Dairas bingung karena biasanya spirit yang muncul sebagai bentuk manusia itu biasanya juga ketika ditanya mengenai masa lalunya, mereka akan mengatakan apa yang sebenarnya. Tapi sayangnya di sini, si Aishia ini tidak memiliki ingatan sebelum mereka menjadi roh tingkat tinggi. Namun kasusnya di sini kan, si Aishia hanya mengingat sebagai roh kontrak untuk Haruto saja dan tidak untuk yang lain juga. Jadi disinilah Dairas juga tidak mengetahui jenis spirit seperti apa si Aishia ini. Namun ketika ditanya mengenai kekuatan elemen apa yang bisa dipakai oleh Aishia, disinilah yang membuat semua orang kaget dikarenakan dia bisa menggunakan semua elemen. Akibat informasi ini, semua tetua hingga Dairas pun terkejut dan meminta agar Ryo dengan Aishia untuk latih tanding untuk melihat mengenai perkataan Aishia ada benarnya atau tidak, di mana dia bisa menggunakan semua elemen. Lalu disinilah kita bisa melihat sebuah adegan aksi yang cukup keren walau cuma sebentar sayangnya ya, di mana kekuatan Aishia yang setara dengan kekuatan Haruto, di mana dia menggunakan kekuatan yang sama juga seperti Haruto pakai ketika menggunakan skillnya. Mungkin
kelihatannya malahan kekuatan Aisyah bisa lebih kuat dibandingkan Ryo atau Haruto. Karena bisa dibilang wajar saja ya, karena kekuatan Ryo sendiri dibantu oleh Aisyah. Jadi seharusnya sudah jelas ya kalau kekuatan dari Haruto atau Ryo ini berasal dari si Aisyah sendiri. Kan sudah ketahuan sekarang ya mengenai Ryo atau Haruto yang sedang memiliki kontrak roh yang terlihat kuat. Jadi bisa terpikirkan kalau semua kekuatan Ryo itu berasal dari bantuan roh kontraknya sekarang ini. Dan akhirnya setelah pertarungan selesai bisa terlihat jelas mengenai kekuatan dari Aisyah yang bisa menggunakan semua elemen, dan dimulailah pembelajaran Aisyah dengan Haruto agar bisa lebih belajar lagi mengenai kekuatan roh dan sihir dari Dairas. Biar nanti si Aisyah ini nggak gampang lepas kendali kan, soalnya nanti kan bisa bahaya, karena juga sudah dijelaskan kalau Aisyah itu masih berbahaya karena belum mengerti apa-apa. Tapi di sini untungnya kan sudah diajarkan sama Dairas, jadi sudah terlihat aman harusnya. Setelah pertarungan yang cukup seru itu selesai, Ryo akhirnya bisa menerima pesanannya mengenai rumah yang bisa dibawa kemana-mana. Dan disinilah ketika Ryo sedang mandi, Latifah yang tiba-tiba datang untuk berbicara mengenai masa lalunya. Dimana hal ini cukup gua tunggu ya, karena sudah lama banget mengenai percakapan antara Latifah dengan Ryo ini mengenai siapa mereka sebelum reinkarnasi ini kan belum jelas banget nih diceritakan di sini. Makanya ketika ada adegan di sini yang bicara mengenai siapa mereka dengan jelas, kelihatannya adem gimana gitu ya. Karena melihat dari percakapannya aja, dimana si Latifah berbicara mengenai kecelakaan bus dan Ryo yang kaget juga mengenai ternyata Latifah itu adalah orang yang terkena kecelakaan juga berbarengan dengan dirinya. Dan yang paling manis adalah ketika si Latifah mulai membicarakan mengenai keinginan dirinya untuk memiliki kakak laki-laki ketika di bumi bisa tercapai di sini. Pas denger perkataan si Latifah pada saat itu cukup sedih sekaligus terharu gitu, dan senang juga melihatnya karena kasihan men, si Latifah udah menderita dari dulu kan, makanya kelihatan terharu gitu pas lihat adegannya. Nah, masuk ke bagian akhir di mana Haruto yang sudah mulai berjalan menuju Stes atau tempat kerajaan kurang ajar yang dulu pernah mengambing hitamkan Haruto di sini. Kita bisa melihat adegan Cecilia yang sedang memegang surat dari Haruto. Ketika itulah tiba-tiba ada seorang cowok yang datang menghampirinya dan berkata untuk memanggilnya sayang. Disinilah kita bisa langsung berpikir ya mengenai Cecilia yang kelihatannya akan dijadikan istri oleh seorang bangsawan. Namun ternyata siapakah bangsawan ini? Jika kalian ingat seseorang bangsawan yang pernah memukuli Haruto dulu ketika sedang diinterogasi, nah dia itulah yang kelihatannya menjadi tunangan dari Cecilia, di mana hal ini cukup membuat kesal ya, karena pernikahan ini mungkin terlihat sengaja dipaksakan. Apalagi orang-orang tahu bahwa si Cecilia kan ketahuan punya hubungan dengan Haruto, makanya kelihatannya pihak kerajaan sengaja membuat Cecilia ini bertunangan dengan orang kurang ajar satu ini. Ditambah lagi si bangsawan laknat ini juga sengaja untuk mau mancing si Haruto kelihatannya untuk muncul ya ketika mereka tahu atau dia tahu kalau Cecilia bakal menikah dengan dirinya. Itu dari persepsi atau pemikiran gue aja ketika melihat kerajaan kayak gini tuh punya rencana terselubung gitu maksudnya. Apalagi ngeliat si Cecilia, ngeliat muka cowok aja udah muak kan, apalagi kita yang nontonnya makin muak lagi men. Jadi sepertinya untuk episode selanjutnya kita akan bisa melihat mengenai adegan di kerajaan Stes ini lebih cepat dari yang gue duga. Karena sepertinya kita juga tidak bertemu dengan para bocah dan cewek yang tersisaikaikan di ceritanya. Jadi sepertinya akan fokus pada cerita Cecilia ini dulu, baru dia ketemu dengan adiknya Haruto dengan cewek yang dia suka dulu juga di ending episode atau ending season mungkin kayak gitu. Karena ini aja udah episode 10, sisa 3 episode lagi atau 2 episode lagi teman-teman. Jadi ceritanya tuh udah cukup mepet banget tau kalau kayak gini ceritanya. Tapi ya mudah-mudahan makin seru ya, karena kita mungkin bisa melihat banyak pertarungan setelah episode ini. Oke, itu cuma pendapat gue mengenai Sade Gensoki episode ke-10 yang sudah gue tonton. Lalu bagaimana pendapat kalian mengenai episode kali ini? Tulis di kolom komentar ya. Dan jika kamu suka dengan pembahasannya, silahkan di like videonya dan di subscribe channelnya. Lalu coba follow sosial media Instagram kita untuk channel ini. Sampai ketemu di video lainnya. Thank you and bye-bye.